Di tahun baru 2021 kita tetap sukacita dalam ibadah tetap online. Bersyukur ya Bang, walaupun kita dari online aja, tapi itu udah sangat bersyukur buat kita. Betul. Oke, Kak. Seperti biasa nih, kita lihat-lihat dulu teman-teman kita nih. Ada yang sudah siap-siap apa belum nih ya? Kita sapa-sapa dulu ya Kak ya, oke? Halo. Teman-teman buka kameranya yuk. Yuk kita buka kameranya, kita sapa-sapa. Halo Kak Anita. Halo Riko. Halo Riko, halo Kak Trides. Halo Ratu. Hai, wah ada Ratu. Ratu kameranya belum dibuka nih. Mungkin lagi siap-siap ya. Halo Jorta. Halo Jorta. Buka yuk kameranya teman-teman. Wah, sehat-sehat semua ya. Kita udah ibadah kedua nih di minggu ini nih tanggal 17. Ibadah kedua kita di 2021 ya Bang. Iya. Ada sesuatu yang harus kita tunggu-tunggu nih berkat Tuhan. Apa ya? Ada temanya nih Kak. Iya, jadi tema hari ini, apakah kamu mengenal Allah Bang? Temanya Tuhan mengenal kita. Dan teman-teman sekalian, wah ada si Rafael. Rafael belum ada kelihatan nih. Ada Rafael, ada Christina, ada Kevin, hai. Ada Andre, halo. Ada Rafael. Oke. Halo teman-teman. Kita sambil menunggu teman-teman yang siap-siap, kita bernyanyi memuji Tuhan dulu yuk. Ayo, pada hari ini kita bernyanyi di ice breaking kita. Apa itu Kak lagunya? Kasih Allah tak berkesudahan. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini, hanya Kau. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya kita nyanyikan dari awal, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Iya, teman-teman. Biar lebih semangat lagi, kita harus nyanyi lagi ya Bang. Iya, kasih Allah seperti sungai. Kita bernyanyi puji Tuhan pada hari ini. Kita bernyanyi kasih Allah seperti sungai. Kita memuji Tuhan dari rumah bersukacita pada hari ini. Kita bernyanyi bersama-sama. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hati. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hati. Kasihnya seperti sungai. Sekali kita nyanyikan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya
sudah mempersiapkan kita masuk di sini. Bang Andre berharap dengan Claudia di sini kita sudah bisa bersiap-siap melepaskan kegiatannya, tidak sibuk ya. Kita lebih berharap lagi teman-teman kameranya dibuka ya, supaya kita lebih semangat lagi nih ngeliat kalian buka kamera. Iya. Mungkin ada teman-teman yang selama ini, aku rindu nih buka kamera, aku perlihatkan wajahku. Udah lumayan lama ya Bang, kita nggak lihat teman-teman. Mungkin 2021 sudah ada penampilan yang berbeda. Iya, mungkin ada yang potong rambut. Oh, betul. Mungkin ada silakan menampilkan diri kalian yang cakep, yang cantik untuk dan yang ganteng. Iya. Dan kita akan masuk ibadah kita, teman-teman. Kita akan bersatu teduh sejenak, memfokuskan diri kita untuk beribadah pada hari ini. Kita satu teduh. Amin. Teman-teman, sekarang kita sedang melaksanakan ibadah secara virtual. Walaupun virtual itu tidak sama sekali mengurangi rasa sukacita kita ya Bang. Karena apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan akan selalu hadir bersama kita. Teman-teman, mari kita menyanyikan Tuhan Allah Hadir dari KJ 17 ayat 1 dan 2. Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ayat 2. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, kita bernyanyi ya teman-teman. Pada hari ini kita bernyanyi, kita merasakan sukacita sebab Tuhan baik dari tahun lalu sampai tahun baru ini. Kita mengekspresikan pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi sebab Tuhan baik. Dengan sukacita kita
Iya. mengekspresikan sukacita kita tentang Tuhan yang sangat baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Dia diulang kepala, lebih dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita dengarkan hukum Tuhan. Aku Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Iya. Teman-teman, seringkali kita berbuat dosa kepada Tuhan, seringkali kita menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap menerima kita. Dia masih melayakkan kita bersungkur di hadapannya. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu pujian Di Muka Tuhan Yesus dari KJ 29 ayat 2 dan 3. Dari ayat 1. Kita ulangi Di muka Tuhan Yesus.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami, yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Teman-teman, dimanapun kita berada, kita akan selalu beserta Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, jika kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan senang. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Sonang di Lambung Yesus dari buku ND 214 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis pada Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12.
untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan-Mu pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan seperti terang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Teman-teman, pada hari ini kita terus merasakan kasih daripada Tuhan yang tak berkesudahan, teman-teman. Sehingga pada hari ini kita bernyanyi bersama-sama, kasih Allah tak berkesudahan. Dan penuh sukacita, teman-teman di rumah, mensyukuri atas kasih Tuhan yang tak berkesudahan sampai pada hari ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya, selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kubur. Yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Bapa,
Presiden kuduskan kami. Tuhan orang Kristen, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Iya. Ya. Bang, kita sekarang masuk ke pengumuman ya, Bang. Betul sekali. Pengumuman untuk teman-teman remaja semuanya. Apa ya, Bang, pengumuman yang pertama? Yang pertama kita berkenalan dulu yuk sama Ayo. teman-teman dan Amang dan Inang yang melayani, bahkan abang-abang yang hari ini melayani ibadah remaja. Ya, ada saya, Bang Andre Arwan. Halo. Di samping Bang Andre Arwan ada siapa? Aku Claudia Haloho. Halo. Claudia Boru? Si Haloho. Oke. Dan nanti kita akan mendengar sesuai dengan tema kita, yaitu dengan Tuhan mengenalmu yang akan disampaikan oleh Abang Pendeta. Kita akan menunggu dan bersiap-siap dan kita akan menyiapkan hati kita. Oh iya, tidak lupa ada Inang Sintua hari ini yang melayani kita juga di Liturgos. Ada Inang Soni Siombing. Halo Inang. Sapa dengan teman-temannya Inang. Halo. Selamat hari Minggu. Ya, di bagian gitar ada Kak Nadia dan ada Bella di bagian keyboard dan ada multimedia, ada Bang Sando. Wah, dengan sukacita terus melayani Bang Sonang juga di sampingnya sebagai teman kita pada hari ini melayani. Ada Kak Bella sebagai koordinator. Wah, ya Kak Bella. Ya itulah teman-teman kita yang melayani ibadah remaja pada hari ini. Dan berikutnya ada apa lagi Kak? Silakan. Oh ya, ada teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun dari kami, pengurus dan pembina remaja, juga Mempendeta Sintua juga. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang diberkati Tuhan 1 tahun untuk tahun ini. Iya, Selamat semoga ulang panjang tahun. umur terus ya, Bang. Tetap semangat dalam Iya, studinya. tetap sukacita. Pengumuman yang ketiga nih, teman-teman, kami ingin mengingatkan kalian di dalam pandemi dan sekarang lagi PSBB, masih masa COVID-19 ini, kami mengingatkan untuk teman-teman melaksanakan 3M, yaitu menerapkan menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan. Dan pengumuman yang keempat, kita akan terus mengumpulkan persembahan yang akan diberikan kepada orang tua kita dan nanti akan diserahkan kepada gereja. Jangan lupa ya teman-teman, kita pengumpulan persembahan hari ini ada di tiap minggunya. Iya, pengumuman yang kelima, teman-teman bulan ini kami akan melaksanakan kebakbul yang akan ya? Iya Bang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari. Untuk info selengkapnya, teman-teman bisa dicek di sosial media RHKBP di Instagram RHKBP_Jatiwaringin. Dan untuk pengumuman yang keenam, jika teman-teman ingin nih menyanyikan atau memain musik, bisa direkam lalu dikasih ke kakak atau abang pendamping remaja. Lebih tepatnya kesaksian pujian ya Kak ya, iya, kayak minggu lalu pujian, tuh. Nyanyi, nanti akan ditampilkan di saat ibadah. Ya, seperti itu ya pengumuman kita pada hari ini. Dan teman-teman, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Still. Still.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman remaja semua. Angkat dulu tangannya. Selamat hari Minggu. Oke. Mantap. Selamat tahun baru ya. Karena baru kali ini kita bertemu. Karena minggu yang lalu saya tidak berada di Jatiwaringin. Ini pertama sekali saya melayani di ibadah remaja. Saya menyampaikan selamat tahun baru buat adik-adik remaja. Semoga tahun 2021 ini kita bisa lebih baik lagi. Dan situasi pandemi ini juga bisa berlalu. Supaya kita bisa berkegiatan seperti biasa. Dan kita bisa berkumpul kembali di gereja ini untuk melakukan ibadah kita. Dan kami selalu mengingatkan, walaupun kita masih melakukan ibadah via Zoom seperti ini, kami tetap yakin adik-adik remaja tetap bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini tertulis dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51 saya akan bacakan untuk kita semua. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesaya, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, apalagi yang hobi bermain game, baik itu game Mobile Legends, baik itu main PS, main PUBG, atau game apapun itu yang mempunyai karakter, yang mempunyai senjata, pasti kalian terlebih dahulu belajar untuk mengenal karakter kalian itu. Misalnya kalau di PUBG senjatanya apa, ya kan? Bagaimana kualitas senjatanya harus dikenali dulu. Dalam Mobile Legends mungkin harus dicari dulu archernya siapa, tanknya siapa, harus tahu. Ya kan? Enggak mungkin archer dibuat jadi tank atau tank dibuat jadi archer, itu enggak mungkin. Atau yang suka main PS misalnya, dijadikan striker, itu enggak mungkin. Roberto Carlos bisa menjadi striker, itu bisa terjadi dulu. Roberto Carlos dia sebagai back tapi sering ditempatkan sebagai striker karena larinya yang kencang dan shootnya yang kencang juga.
Tapi pada umumnya semua game yang sedang dimainkan itu harus dikenali dulu. Supaya kita bisa memainkannya dengan baik. Kalau tidak dikenal pasti dia tidak akan pernah menang. Benar enggak? Ada di sini yang hobi main PUBG? Ada, coba angkat tangan. Mobile Legend? Ada sini pemain Mobile Legend? Wah, si Hizkia pemain Mobile Legend dia. Ada lagi yang lain? Enggak ada ya, cuma si Hizkia ternyata pemain Mobile Legend. Pasti langsung tahu dia karakternya ini siapa, dia mau jadi apa. Itu pasti tahu. Tapi tahu enggak adik-adik? Menjadi orang Kristen, anak-anak remaja juga harus mengenal Tuhan Yesus. Jangan cuma karakter-karakter game yang dikenal. Ya. Jangan cuma artis-artis Korea yang dikenal perempuan. Kalau perempuan ini sukanya si Jungkook, si BTS. Apalagi kalau pakai headset, para gadis itu sudah dicurigai, apalagi sudah mulai joget-joget dia begini. Nah, berarti udah pasti mendengar lagu Korea itu. Nggak mungkin dengar Korea gini-gini dia. Ini dangdut. Itu udah pasti dengar lagu Korea misalnya. Dengar lagu Blackpink misalnya, jogetnya begini-begini. Nggak mungkin, ini dangdut. Ya kan? Jadi ketika kita mengenal artisnya itu, maka otomatis kita pun terikut-ikut dengan gaya dia. Benar nggak? Benar ya? Cewek ini pasti diikutinya lagi mana gaya orang-orang Korea. Ya kan? Yakinlah kalian, mereka itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik karena operasi plastiknya itu. Lebih cantik kalian, orisinil. Nggak usah ikuti-ikuti mereka lah. Nggak usah ikuti-ikuti, lihat. Karena masih muda itu, kalau udah tua nanti, wah keriput juga itu. Ya, jadi nikmatilah. Kalau kau sekarang Tuhan berikan begini, nikmatilah. Nggak usah pakai operasi plastik, suntik-suntik. Nggak usah pakai di apa, alis matanya, dilukis-lukis. Nggak usah. Yang biasa-biasa aja. Ya, jadi perempuan-perempuan ini pun kenalilah dulu siapa Tuhan Yesusmu. Itu yang perlu kau mengenali. Nggak usah yang lain-lain. Kalau kau ngefans sama artis-artis tertentu silahkan. Tapi yang lebih penting Tuhan Yesusmu. Karena apa? Karena banyak orang Kristen mengatakan dia Kristen tetapi dalam rangka kebutuhan pribadinya saja. Saya menjadi Kristen untuk kepentingan pribadiku. Saya mencari Tuhan untuk kesenanganku. Saya mencari Tuhan ketika saya butuh. Jadi seolah-olah Tuhan itu kita jadikan sebagai tempat kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Orang mengatakan, saya terus mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan di gereja. Saya berdoa tiap malam. Saya membaca Alkitab. Dalam rangka apa? Untuk apa kau mencari Tuhan? Apakah kau mencari Tuhan untuk mempersembahkan hidupmu? Tidak. Banyak orang Kristen katanya ke gereja, katanya beribadah, katanya berdoa, katanya bernyanyi. Bukan untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi meminta apa yang penting dalam kehidupannya. Tuhan, aku sakit, sembuhkan aku Tuhan. Tuhan, aku bergumul, tolong aku Tuhan. Setelah sembuh, apakah masih dicari Tuhan? Setelah sembuh, apakah dia mau melayani Tuhan? Tuhan, aku sekarang lagi ujian, bantu aku Tuhan. Kalau kau dapat nilai yang baik, apakah kau mengucap syukur kepada Tuhan? Atau kau menyombongkan dirimu? Kita coba bertanya ke dalam diri kita, apakah selama ini saya orang Kristen mencari Tuhan untuk mempersembahkan hidup saya? Atau saya orang Kristen hanya untuk menyenangkan hati saya saja? Adik-adikku remaja, ini yang paling penting kalian ketahui ya. Tuhan itu tahu, Tuhan itu mengenalmu. Tuhan itu mengenalmu. Kalau kau bisa mengenal karakter game, Tuhan lebih lagi mengenalmu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Jadi yang penting sama kita sekarang, yang seperti yang dikatakan kepada Filipus di ayat ke-43 tadi, ikutlah aku. Jadi anak-anak remaja sekarang diminta ikutlah Yesus. Karena Yesus tahu apa yang kamu butuhkan.
Karena Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Jadi jangan dikit-dikit kita ini mencari Tuhan setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita lupa, Tuhan aku mau handphone baru, handphoneku sudah rusak. Berikan rezeki kepada mama bapakku. Hanya ketika minta handphone. Kalau sudah dapat handphone, pernah nggak didoakan bapak mamanya bekerja? Atau misalnya ketika mau minta sesuatu, rajin kali di rumah. Dicuci piring, piring yang bersih pun dicuci. Biar kelihatan baik sama bapak mamanya kan. Baru ngepel pun mbaknya, dipel lagi rumah itu. Kayak mana lah biar kelihatan baik. Ada yang seperti itu, ada yang pernah seperti itu. Kalau dia pengen sesuatu baik-baik. Ada ya, anak-anak remaja pastilah ada. Mak, ku sapu rumahnya walaupun udah disapu. Mak, ku cuci piringnya. Ada piring yang kotor lagi, mak. Pasti ada. Dari sini aja kuliah udah ada wajah-wajah tersenyum. Merasa kena khotbah saya ini. Malu-malu dia melihat kamera. Nah, iya. Lihat, setelah kamu mendapatkan yang keinginanmu dari orang tuamu. Masih mau nggak nyuci piring? Masih mau nggak nyapu rumah? Enggak. Sedangkan sama mama kita, sama bapak kita buat kayak gitu kan. Apalagi lah sama Tuhan itu. Enggak, Tuhan itu enggak dilihat-lihat Tuhan kita. Tuhan itu enggak melihat saya di mana saya berada. Lupa kita. Di epistel kita tadi sudah kita baca. Coba tadi kita baca lagi dulu epistel kita itu. Bayangkan di mana-mana Tuhan itu ada. Epistel kita jelas mengatakan di situ. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. 139 ayat 2. Engkau mengerti pikiranku. Bayangkan. Apa yang kau pikirkan. Apa yang kau angan-angankan, apa yang ada di dalam otakmu, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi nggak perlu lagi bersembunyi-sembunyi kita. Jadi sama Tuhan itu nggak perlu bertopengkan. Mau topeng apapun kau buat nggak perlu sama Tuhan. Topeng pura-pura baik, topeng pura-pura berdoa, topeng pura-pura beribadah, nggak perlu. Ya kalau sama pendeta David bisa lah. Sama pendamping remaja bisa lah pura-pura ibadah kau, rupanya kameramu kau matikan, bisa lah. Tapi ingat, sama Tuhan tahu apa yang kamu lakukan sekarang ini. Apakah kau benar mengikuti ibadah? Apakah memang kau fokus dalam ibadah? Tuhan tahu. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaling, segala jalanku kau maklumi. Jadi Tuhan itu tahu, satu langkah pun kau langkahkan kakimu, Tuhan tahu. Kemana tujuanmu? Tuhan tahu. Mak, permisi mak ya mau kerja kelompok. Rupanya kau lari ke tempat lain. Pergi kau nongkrong-nongkrong. Pergi kau ke mall. Pergi kau main game. Tuhan tahu. Masih ngomong kau, mak kerja kelompok. Nah, udah tahu Tuhan langkahnya udah pasti ke mall. Jadi jangan ada yang berpura-pura di hadapan Tuhan. Dari belakang, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Bayangkan, sebelum ngomong kita, udah langsung tahu Tuhan. Sebelum keluar dari mulut kita, Tuhan udah tahu. Oh ini dalam pikirannya. Jadi nggak usah ada lagi tipu-tipu sama kita ya. Nggak usah ada lagi tipu-tipu pura-pura manis ngomongnya. Shalom, rupanya dalam hatinya, benci kali aku lihat ini. Gitu ya. Halo sehat sis. Kayak mana sis? Bro, sehat bro. Dalam hatinya, benci kali aku melihat ini sebenarnya. Sebelum kau ucapkan sehat sis, sehat bro, Tuhan tahu hatimu itu enggak benar. Tapi memang kalau memang hatimu benar, hatimu tulus, Tuhan juga melihat. Oh, baik kalinya siapa ini? Si Collins ini. Baik kalinya si Gerald ini. Baik kalinya si Ratu ini, baik kalinya si Hana ini, baik kalinya si Andre ini. Tuhan tahu. Jadi kau juga enggak usah mempertonton-tontonkan. Aku orang baik. Kau bikin di statusmu misalnya memberi sembako. Enggak usah. Memberi sembako kau kasih tahu. Mau enggak kita memberikan sembako kalau tanpa ada foto-foto? Jangan kalau dari foto memberi sembako. Menolong orang tua lagi menyeberang. Ngapain harus kau foto? Nggak perlu di foto-foto begitu. Ya, kalau kita berbuat baik, nggak perlu di medsos itu nggak perlu. Coba sebaliknya, ketika kau minta bantuan, kau bikin nggak? Lagi meminta bantuan dari pendeta David. Ada nggak yang mau bikin kayak gitu? Ada nggak?
Nggak ada. Pasti selalu kita mau mempertontonkan apa kebaikan kita. Ngapain coba harus dikasih tahu? Tirulah presiden kita kan, Presiden Jokowi diam-diam masuk dia ke gang-gang rumah. Nggak perlu dipanggilnya itu. Adanya kepala daerah, adanya pemimpin ini. Sakit pun pura-pura dipoto, berpegangan tangan. Nggak perlu itu, nggak perlu. Nggak perlu ya. Apa yang tulus kau perbuat dalam kehidupanmu, lakukanlah itu dengan baik. Tanpa harus kasih tahu sama orang lain. Karena sesungguhnya Tuhan telah mengetahui. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu di atasku. Bayangkan, dikelilingi Tuhan kau, dikelilingi Tuhan. Dari depan, belakang, dari atas, samping kiri, samping kanan, semua Tuhan ada. Jadi kau nggak perlu bersembunyi-sembunyi. Misalnya mencuri-curi lagi, masih mencuri-curi merokok. Ada yang kayak gitu, pura-pura mencuri dan merokok. Ada enggak guruku, ada mamaku, ada apa? Memang bapak mamamu nggak melihat, Tuhan melihat. Di sampingmu Tuhan itu. Ngapain kau harus mencuri? Kalau belum siap engkau usah merokok. Ya. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Bayangkan, kau mendengar firman Tuhan begini pun berbahagia kau. Bersyukur masih bisa beribadah. Kayak mana? Kalau kau terbaring di rumah sakit sekarang. Terbaring kau di rumah sakit. Atau dari kejauhan kau. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukurlah ketika firman Tuhan pun masih bisa kau dengar. Bayangkan keluarga yang lagi kena bencana tanah longsor. Keluarga yang kehilangan karena pesawat Sriwijaya Air mengalami kecelakaan. Bayangkan ketika mereka kehilangan. Apapun khotbah pendeta pasti nggak didengarkan mereka lagi tuh. Wajar karena mereka dalam keadaan berduka. Jadi kalau adik-adikku remaja di sini masih berbahagia, tenang-tenang di rumah, mendengarkan firman Tuhan, bersyukurlah untuk itu ya. Jadi hidupmu itu harus penuh dengan syukur. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Nggak bisa. Nggak bisa mau bersembunyi dimanapun. Ini dikatakan Raja Daud. Mendaki ke langit, engkau di sana. Menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Bayangkan, di dunia orang mati. Engkau ada di situ. Ke gunung tertinggi pun kau, ke dasar laut mana pun kau. Selalu ada Tuhan. Jadi kita nggak bisa bersembunyi dari Tuhan. Jika aku terbang, pecah-pecah. Ini ada manusia sekarang, para penemu-penemu, mereka mau mencari kehidupan di planet Mars, mencari kehidupan di tempat-tempat lain. Yakinlah, kalau memang Tuhan katakan di situ ada kehidupan, Tuhan pasti ada juga. Kalau Tuhan katakan saat ini Mars kujadikan tempat kehidupan manusia, pasti Tuhan ada terlebih dahulu di situ. Ya. Jadi siapapun kita, dimanapun kita, atau mau ke hutan manapun kita, mau mencari kehidupan yang baru dulu aku pergi dulu aku ke pedalaman Kalimantan. Nah, pergilah kau ke situ kalau kau mau. Yakinkan di situ juga ada Tuhan untuk memberikan kehidupan kepadamu. Tanganmu menuntun aku dari ujung laut, selalu tangan Tuhan memegang kita. Jadi kegelapan pun akan Tuhan kalahkan. Sesuatu yang menghambat kehidupanmu akan Tuhan kalahkan. Oleh karena itu adik-adikku remaja, di masa-masa remaja kalian ini, cobalah dulu kalian semakin mendekat kepada Tuhan, semakin belajar untuk bertemu dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguhlah dulu untuk mengenal Tuhanmu. Janganlah mengenal Tuhan karena mendengar saja. Kenapa kau percaya sama Tuhan Yesus? Ya karena dibilang Bapakku. Karena disuruh mamaku, karena belajar CD, karena sekolah minggu, karena ibadah remaja, jangan. Tapi coba, kapan kamu bertemu dengan Tuhan? Contoh, pertemuan Paulus bertemu dengan Tuhan pertama sekali ketika Tuhan menegur dia. Bukan dalam sukacita. Jadi jangan selamanya anggap bertemu dengan Tuhan itu dalam keadaan sukacita. Ketika kamu dapat ranking, kamu merasa bertemu dengan Tuhan, tidak selamanya. Ketika kamu dapat hadiah dari orang tua, kamu mengatakan kamu bertemu dengan Tuhan di situ, tidak. Tapi lihat bagaimana Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus ketika justru Tuhan menegur dia. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Ini siapa? Pada saat itu dia mengatakan, di sini saya bertemu dengan Tuhan. Atau bahkan Paulus sendiri pun mengatakan, ketika aku sakit, ketika penyakitku tak kunjung sembuh, di situ saya bertemu dengan Tuhan. Bayangkan.
Berdoa Paulus tiap hari, tiap saat supaya dia sembuh. Tuhan tidak memberikan kesembuhan itu. Bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tetapi justru ketika Paulus sakit, dia menderita sakit penyakit, di situ dia bersaksi, saya melihat kekuatan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi itu juga yang mau saya katakan kepada adik-adik remaja di sini. Di mana kau bertemu? Kapan kau bertemu dengan Tuhan Yesus itu? Cari dia. Baru katakan dalam kehidupanmu, katakan dalam imanmu, Tuhan ini aku, bentuklah aku Tuhan, pakailah aku, saya mau mengikut Yesus. Itu ya. Tahu kan lagunya? Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bayangkan, lagu ini mengisahkan bagaimana kita mengikut Yesus. Meskipun saya susah menderita, bayangkan itu pengikut Yesus. Jadi ketika kau mencari Yesus, ketika kau datang ke gereja, ketika kau berdoa, ketika kau bernyanyi, dalam rangka itu. Bukan dalam rangka kebutuhan pribadimu saja. Bukan dalam rangka meminta-minta saja. Tetapi dalam rangka saya mau ikut Yesus. Itu dia. Kayak mana kau heboh mencari tiket ketika artis favoritmu mau konser, heboh kau mencari-cari tiketnya di mana-mana. Setelah kau mendapatkan tiket itu, pasti kau akan ikut berjoget-joget melihat artismu itu. Iya kan? Nggak mungkin kau capek-capek mencari tiket, udah begitu nonton diam-diam aja, lipat-lipat tangan. Nggak mungkin juga, ya kan? Bahkan kadang-kadang aku lihat anak-anak remaja ini kadang-kadang jadi lebay. Jadi lebay. Entah kenapa sok-sok nangis. Sok-sok nangis. Ada misalnya lagu favoritnya dinyanyikan artisnya. Nangis. Ngapain kau nangis kau? Di radio pun kau dengar bisanya. Iya kan? Bayangkan. Kau terhipnotis. Kau bisa mengikuti apa yang diarahkan oleh artismu itu. Udah capek kau mencari-cari. Sekarang Tuhan pun mau minta kepadamu. Sekarang Tuhan mengatakan kepada anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin ini. Ayo carilah aku. Dikatakan oleh kitab Yesaya, carilah Tuhan selama dia berkenan untuk dijumpai. Ya, carilah Tuhan selama dia berkenan untuk dijumpai. Sehingga ketika kamu sudah bertemu dengan Tuhan, ketika kamu sudah mengatakan, Amang Pendeta, saya sudah pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dalam pengalaman pribadi saya. Bukan pengalaman tetanggamu, bukan pengalaman orang tuamu, dengan pengalamanmu sendiri. Amang Pendeta, saya sudah pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dalam pengalaman pribadi saya. Oleh karena itu, saya mau mengikut Yesus. Maka panggilan Tuhan Yesus, ajakan Tuhan Yesus yang mengatakan, ikutlah aku. Kamu respon, Tuhan, inilah aku, pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Katakan itu dalam hidupmu. Inilah aku, pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Masa depanmu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa. Bayangkan apa yang dikatakan tadi janjinya kepada Nathanael. Dikatakan kepada Nathanael, ada di sini namanya si Nathanael. Coba angkat tangan, ada nama Nathanael? Enggak ada ya? Enggak ada namanya Nathanael. Ada? Oh ada Nathanael Panjaitan. Wah pas. Coba buka dulu kameramu Nathanael. Nathanael Panjaitan. Wah. Tahu nggak Nathanael? Apa janji Tuhan kepada si Nathanael itu? Dibilang kayak gini. Nathanael, dikatakan tadi begini. Aku berkata kepadamu, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada yang kamu lihat sekarang. Itu janji Tuhan kepada Nathanael. Karena apa Tuhan menjanjikan itu? Nathanael percaya kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mengikut Tuhan. Bahkan dia mengaku, luar biasa pengakuan Nathanael ini. Jadi Nathanael Panjaitan juga dan anak-anak remaja yang lain. Katakan dalam kehidupanmu, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Itu pengakuan Nathanael. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Nathanael, perkara yang besar, hal-hal yang lebih besar akan kamu lihat dalam kehidupanmu. Itu juga janji Tuhan kepada anak-anak remaja sekarang ya. Semua kalian yang hadir pada saat ini.
70 orang lebih hadir dalam ibadah ini. Firman Tuhan ini, perkataan Tuhan ini mengatakan kepadamu, hal-hal yang lebih besar akan kamu lihat dalam kehidupanmu. Kalau kamu mau Tuhan pakai di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang mengenal kami. Tuhan yang mengerti, mengetahui apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Di sini anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin bersekutu, berdoa bersama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman-Mu yang meminta kepada anak-anak ini supaya mereka mencari Tuhan, mengenal Tuhan, dan setia mengikut Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengarkan Tuhan doa-doa anak-anak ini. Dengarkan janji mereka untuk setia mengikut Tuhan. Sampai nantinya Tuhan akan memperlihatkan hal-hal yang besar. Hal-hal yang di luar pemikiran anak-anak ini. Dan Tuhan memakai mereka lebih dahsyat lagi di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan jagai mereka. Lindungi mereka siang dan malam. Kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka, lindungi mereka Tuhan. Ingatkan mereka ketika mereka melakukan dosa. Ingatkan mereka ketika melakukan kejahatan. Supaya anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin ini, dimanapun mereka berada, mereka selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepada para orang tua, supaya setiap orang tua Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak ini ke dalam jalan Tuhan. Begitu juga kami para pelayan di tengah-tengah gerejamu ini, mampukan kami Tuhan untuk melakukan pelayanan yang tepat, yang terbaik untuk anak-anak remaja ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Iya, teman-teman, itu dia firman Tuhan pada hari ini. Iya, Sudah jadi disampaikan banyak sama pendeta banget pesan-pesan yang disampaikan oleh Amang David yang bisa kita terapkan dalam diri kita ya teman-teman. Salah satunya kita harus mengenal Allah lebih dekat lagi ya Bang. Betul. Karena jika kita mengenal Allah, maka sifat Allah akan ada sama diri kita. Dan kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan tiap-tiap harinya, pagi, siang, sore, malam, dimanapun kita berada. Karena Tuhan mengenal pribadi remaja-remaja di HKBP Jatiwaringin. Ya, kita bernyanyi dari pujian kita, Ya Allah kasih-Mu besar.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Selamat hari Gereja Minggu. KBP. Selamat hari Minggu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah beribadah. Ketemu minggu depan. Oh ya, Foto-foto dulu kita, foto-foto, dibuka kameranya. Dibuka kameranya yuk. kita Foto-foto. ucapin dulu yuk sebelum kita berfoto-foto. Oh, Ada belum. yang ulang tahun nih, Bang Siapa? Collins. Yeay, Bang Collins. Di mana dirimu, Bang? Di mana? Sama ketua Natal kita kemarin juga ulang tahun. Kedapatan dia. Selamat ulang tahun ya Bang Collins. Saya kita ucapkan 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Oke, tetap semangat teman-teman untuk minggu ibadah depan ya. Dan kita berfoto. Ayo silakan. Halaman 1 ya. Gila. Waduh. Halaman 2 hitam semua. Iya. Oh ada. Oke, bye-bye. Dadah, shalom. Selamat hari Minggu semuanya.